Saya lanjutkan. Dan untuk itu kita mulai, ini bagian dari diskusi itu, dan pada malam hari ini kita menghadirkan Ibu Sringatin dari Jaringan Buruh Migran Hong Kong, kemudian Cak Mul dari Migrant Care atau Zero Human Trafficking, dan Mbak Karsiwen atau Mbak Iwen dari Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia atau Kabar Bumi. Dan untuk itu, mungkin sebelum kita mulai, saya memohon Mama Pendeta Emi untuk memberikan sepatah dua kata untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Nanti saya ambil kembali. Kepada Mama Emi, saya persilahkan. Ya, selamat malam, selamat sore teman-teman mungkin di waktu Indonesia bagian Barat. Kami memang dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Salah satu isu yang juga di dalam rentang peringatan kita adalah bagaimana persoalan pekerja migran, dan dalam hal ini dikaitkan dengan perbudakan modern. Dan tanggal 2 Desember kemarin itu adalah hari anti perbudakan dan penghapusan perbudakan, dan kebetulan kami jaringan yang memang selalu berhadapan dengan korban-korban perdagangan manusia, berbagai jaringan termasuk Jeruk, kemudian juga ada beberapa teman dari jaringan-jaringan yang lain. Itu kami bergabung untuk ikut serta di dalam memperkuat gerakan ini, meskipun mungkin agak sedikit seremonial, kita seminar dan lain-lain, tetapi pekerjaan di lapangan oleh teman-teman itu luar biasa, terutama dari jaringan-jaringan pekerja migran yang sudah terbentuk seperti Mbak Iweng, lalu kemudian mereka yang dari Hong Kong dan juga jaringan-jaringan yang lain. Dalam pergumulan yang berat mereka bangkit dan kemudian memperkokoh gerakan ini. Saya atas nama teman-teman sekalian meminta terima kasih kepada teman-teman sebagai narasumber dari Migrant Care, Cak Mul, lalu dari Kabar Bumi Iweng, dan dari kemudian jaringan pekerja migran Hong Kong. Kami sangat berterima kasih jika kami mendapat masukan yang baik, terutama bagaimana 16 hari peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ternyata kekerasan itu mempunyai wajah yang cukup jelas, dan salah satu wajah yang cukup jelas itu adalah perbudakan dan apa yang disebut kita bilang tindak pidana perdagangan orang. Dan dalam rentang perjuangan ini, malam ini kami menggelar berbagai semacam diskusi bersama. Paling tidak kita bisa memahami kondisi yang paling terkini, apa yang terjadi dengan teman-teman pekerja migran yang memang selalu terjebak dan dijebak di dalam persoalan-persoalan perbudakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selamat kepada teman-teman, dan kami berharap kita tidak pasif, tetapi ada hal-hal yang mungkin dimunculkan dan aspirasi-aspirasi pada malam hari ini kami boleh mendapat itu dan menjadi salah satu marwah yang akan memperkuat perjuangan kita selanjutnya. Selamat berdiskusi dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah bersedia dan meluangkan waktu pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih juga Pak Herman mau menjadi moderator. Terima kasih. Dan siap. Kami tangkap di tengah jalan, minta maaf Pak. Siap. Hormat. Ini bagian kerja bersama, jadi tidak ada alasan ditangkap. Tapi mungkin begini, saya setuju dengan Mama Emi, dan izinkan saya memberi gambaran sedikit bahwa ya setelah saya melihat dan mengalami, ya tidak banyak, kami adalah bagian yang bermain di periferi
Dan ternyata kita lihat bahwa kejahatan terhadap perempuan itu masih masif sampai hari ini. Saya dulu minta maaf, saya dulu berpikir itu hanya terjadi kepada mereka yang berpendidikan rendah. Karena itu kita berpikir bahwa dengan pendidikan kita bisa menyelamatkan orang. Tapi faktanya saya melihat juga ya terlebih kasus-kasus misalnya pelecehan seksual terhadap ini para mahasiswa atau kemudian kaum intelektual yang kemudian masuk ke dalam menjadi objek perdagangan manusia. Saya menjadi sadar bahwa ini isunya menjadi lebih kompleks dari itu. Karena itu kemudian pada malam hari ini ada Mbak Sring, kemudian Mbak Iweng dan Pak Mul, dan juga nanti kita semua akan berdiskusi. Saya akan memberikan pada ketiga narasumber ini untuk memberikan ya waktu 5-10 menit untuk menggambarkan situasi perlindungan para pekerja migran ataupun para pekerja, terutama perempuan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu seperti apa. Nah nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab yang akan saya pandu. Tapi kita akan diskusi sedemikian bebas sehingga pada momen ini kita jadikan sebagai tempat pengayaan, perjumpaan yang memperkaya satu sama lain, sehingga api perjuangan kita untuk menjaga martabat sesama kita itu masih terus terjaga. Karena saya, mohon maaf, saya ini orang Kristen, dan satu hal yang dikatakan ajarkan Kristus kepada kita semua, atau kami yang Kristen, yang kebetulan, itu adalah bahwa cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan artinya bahwa ekspresi kita memperlakukan sesama, sejatinya adalah ekspresi kita atau cinta kita kepada diri sendiri. Dan kalau kita belum mencintai atau mengasihi sesama seperti diri kita, ya kita juga sejatinya tidak menyayangi diri sendiri. Tapi mungkin supaya tidak berpanjang kata dan lebih bernas, saya mau persilahkan dulu mungkin dari pertama saya mengawali dari Mbak Iweng, kemudian ke Mas Mul, dan minta maaf yang terakhir Mbak Sring. Nanti masing-masing 5-10 menit. Kalau tahu memang ya diskusinya sudah berakhir, tinggal sampaikan dan kita lanjut ke diskusi. Silakan Mbak Iweng, mohon penjelasan sedikit apa yang dikerjakan oleh Kabar Bumi dan kemudian pengalaman sampai hari ini seperti apa. Terima kasih Mbak Iweng, silakan. Terima kasih. Berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan ini memang sangat kompleks. Karena sejatinya perempuan mengalami kekerasan berlipat atau kekerasan berbasis gender yang berlipat-lipat. Baik mengenai pekerja migran itu sendiri sebenarnya dia sudah menjadi korban dari kekerasan, baik itu kekerasan ekonomi, di mana dia tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga mereka terpaksa pergi ke luar negeri. Kemudian ketika mereka bekerja harus menggunakan P3MI, di mana itu juga mereka mengalami kekerasan ekonomi seperti penahanan dokumen, harus membayar potongan biaya penempatan yang tinggi, kemudian juga di dalam rentan pemberangkatan itu rentan sekali mengalami kekerasan seksual, di mana dalam proses medikal atau perekrutan oleh calo sampai di negara penempatan, kemudian juga ketika dia dipulangkan lagi ke Indonesia. Dan ini memang sangat kompleks, sehingga memang yang kami lakukan itu adalah pertama, yaitu adalah pemberdayaan, karena satu hal yang kami yakini jika mereka berdaya, mengerti akan unsur-unsur jenis kekerasan, mereka mulai memahami dan bisa mengadukan, serta kami melakukan paling tidak sosial dan edukasi terhadap yang bisa kami lakukan saat ini kepada perempuan ataupun purna-purna migran di sekitar yang ada cabang Kabar Buminya, terus kemudian ke anggota-anggota pendidikan tentang gender juga sudah mulai kami terapkan terhadap anggota, sehingga mereka memahami bentuk-bentuk kekerasan, baik itu mulai kekerasan fisik, verbal, ataupun kekerasan seksual. Begitu. Mbak Iweng, Kabar Bumi sendiri itu sudah tersebar di mana-mana saja? Saat ini Kabar Bumi ada di 5 titik. Di NTT kami ada di Adonara yang baru saja berdiri.
di Flores Timur, kemudian ada di TTS Timur Tengah Selatan. Kami memang salah satu dari dulu adalah korban perdagangan manusia, orang tuanya Pak Metu Selan juga berusaha untuk membangun Ya, kenal. organisasi kabar bumi di sana. Terus kemudian di Jawa Timur kami ada di Ponorogo, di Jawa Tengah kami ada di Cilacap, dan kemudian kami juga bertambah lagi sekarang ada di Jawa Barat, ada di Cimahi, begitu. Siap, makasih. Ada ini apa korban-korban yang sementara ditangani hari ini atau saat ini, Mbak Iwa? Kalau secara korban Khususnya, kalau secara korban ya, lanjut. kekerasan fisik itu ada, yang dimana ini sebenarnya kasus lama, tapi memang karena proses kasus TPPO itu sangat panjang sekali dan belum selesai. Untuk dalam jenjang kompensasinya ada 2 kasus yang kami tangani juga bekerja sama dengan JPMI Hong Kong, di mana ada 2 kasus, ada kasus KP sama kasus ES yang itu sebenarnya kompensasinya itu masih belum bisa didapatkan. Kalau kasus kriminalnya majikan sudah di penjara gitu, tapi untuk kasus ganti rugi atau restitusi kalau di bahasa kita itu belum. Kemudian ada juga beberapa kasus, kemarin kasus yang dari NTT itu proses hukumnya sekarang baru berjalan begitu. Jadi memang masih panjang itu untuk yang TPPO. Tetapi kami sekarang sedang banyak menangani kasus yang tentang penahanan dokumen yang dialami oleh pekerja migran Indonesia begitu. Dan ini ada hubungannya sebenarnya dengan biaya penempatan, di mana pandemik ini memang walaupun di dalam kebijakan UU PPMI pasal 30 menyatakan tidak dibolehkan biaya penempatan, tetapi kenyataannya sekarang kebijakan baru ada KEPKA Badan nomor 214 yang menyatakan untuk biaya penempatan itu diminta menggunakan sistem KUR atau KTA, kredit tanpa agunan, di mana ujung-ujungnya kita calon pekerja migran harus pinjam ke bank dan kita untuk mengeluarkan biaya ke luar negeri. Dan di saat pandemi kan kebutuhannya lebih meningkat, mulai dari tes PCR, kemudian karantina, dan yang lain-lain. Jadi kasus yang terbaru yang kami temukan misalnya ke Singapura yang biasanya potongan 6 bulan, kemarin ada pengaduan potongan 9 bulan. Begitu. Selain itu juga terkait. Mbak Iwen. Ya. Ya, lanjut, selesaikan dulu. Ya, selain itu juga terkait sekarang ini ada dilema baru untuk kasus yang vaksin. Kalau di Indonesia peraturannya vaksin harus menggunakan KTP atau KK. Sementara banyak sekali dari survei kita dulu sebelumnya beberapa tahun yang lalu bekerja sama dengan JPMI, banyak sekali PMI yang mempunyai dokumen ganda. Dan di sini mereka tidak bisa mendapatkan vaksin di Indonesia kalau nggak menggunakan KTP atau KK. Nah, menjadi dilema baru ketika mereka mau berangkat lagi. Mereka tidak bisa berangkat karena berbeda datanya dengan paspor. Jadi, walaupun beberapa kasus kemarin ya, ada 8 kasus sudah kami adukan, tetapi hanya baru tingkat rapat koordinasi antar kementerian, dan pemerintah masih bersikukuh karena ini bagian dari perbaikan pendataan, di mana sebenarnya pemerintah masih belum memahami bahwa kalau mereka berangkat dengan data berbeda, yang bisa mereka hadapi adalah kriminal, karena di negara penempatan beda data itu kriminal dan hukumannya penjara begitu. Ya, betul sekali, Mbak. Memang itu juga kalau KTP sama KK saja kalau nomornya tidak sama, tentu tidak bisa juga kita vaksin di sini. Memang itu tantangan serius yang kita pikirkan nanti bersama. Saya ingin tanya sedikit, Mbak, apakah dalam pendampingan Mbak Iwe dengan kawan-kawan korban ada pernah cerita sukses, artinya pernah berhasil atau masih dalam proses semua? Oh, secara berhasil banyak yang majikan di penjara seperti itu mendapatkan pidana, ataupun kasus misalnya kayak Yufrinda Selan, contoh kasus yang berhasil lah ya. Halo, bisa didengar? Ya. Ya, kalau yang berhasil, lanjut, Mak. Kalau yang berhasil sebelumnya masih ya banyak sih, dalam tanda kutip berhasil, ya tidak sesukses seperti yang seharusnya korban terima. Misalnya kasus Yufrinda Selan, di mana
pelaku di penjara, keluarga mendapatkan restitusi kayak gitu untuk TPPO. Siap. Terus kemudian kayak kasus overcharging, ada beberapa yang memang tidak ditagih lagi, tidak diteror oleh pihak PT, karena PT ini kalau kita nggak bayar potongan selesai, mereka nggak cuma meneror kita, tapi meneror majikan, meneror orang tua di rumah. Kadang ada sampai yang mendatangi ke rumah begitu. Itu ada. Terus kemudian pengambilan dokumen, kami juga ada beberapa kasus yang sukses di tahun ini, ada 5 orang yang dokumennya bisa dikembalikan, yang sebelumnya mereka tidak mau mengembalikan karena harus meminta ganti rugi uang potongan selesai, tetapi ketika kami dampingi berhasil. Begitu. Begitu, Mas. Makasih banyak, Mbak Iweng. Mbak Iweng, saya tanya ini karena sebenarnya itu kita mau ambil pelajaran untuk kita bisa duplikasi atau replikasi di tempat lain dalam hal pendampingan korban. Tapi oke, baik, karena ini saya beralih dulu ke Mas Mul, Cak Mul, biar bicara sedikit tentang dari Migrant Care. Seperti apa pendampingan atau pengalaman selama ini, atau pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk melanjutkan perjuangan kita. Camul, silakan. Selamat malam Kakak Herman. Makasih, selamat malam Mas Mul. Salam kenal. Saya menyapa dulu sebentar ya Kakak. Ada oma saya, Oma Emi. Iya, monggo. Ada Oma Emi, ada Romo Is. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Iweng juga, Ding. Ada Mbak Sering. Dan juga ada kakak-kakak lain yang Romo Is, hormat. Ya, ya Romo Is. Juga teman-teman dan kakak-kakak lain, salam kenal. Oh, mati ini saya. Lanjut Mas Mul, kedengaran. Kedengaran, Kak? Kedengaran? Iya. Oke. Selamat malam. Ketemu mungkin yang pertama dan beberapa ketemu juga untuk kakak-kakak yang lain. Ini saya kira kesempatan yang bagus dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kakak, kalau kakak membolehkan, ada satu bahan yang boleh saya share. Silakan. Mungkin Mas Om Yanto jadikan Cak Mul sebagai co-host sehingga langsung. Sip. Lanjut. Sudah Cak Mul, sudah terlihat di screen. Sudah, oke. Ya. Sudah terlihat? Oke. Kakak, Oma, Romo, dan kakak-kakak semua, saya mau bercerita ini, berbagi pengalaman. Saya kira mudah-mudahan ini menarik, bisa diambil manfaatnya mengenai apa yang mau ingin saya sampaikan mengenai peran masyarakat sipil dalam perlindungan di desa basis pekerja migran. Ini kenapa menurut saya penting untuk saya sampaikan, karena bagaimanapun desa ini adalah asal dari para pekerja migran kita, saudara-saudara pekerja migran kita, dan ini adalah menurut saya situasi dan atmosfer yang sangat penting untuk kita bagaimana bisa melakukan banyak hal, termasuk soal bagaimana desa ini punya pelayanan dan perlindungan yang baik terhadap pekerja migran di desanya masing-masing. Bisa lanjut? Oke. Ini saya kira beberapa tantangan di pandemi COVID ini yang bisa saya rekam dari kejadian, pengalaman, dan beberapa hal yang terjadi pada masa pandemi ini. Ada banyak kerentanan pada pekerja migran kita, kakak-kakak semua. Ada yang mengalami pemutusan kerja, lockdown, tidak bisa pulang, kemudian menganggur sampai di rumah, ada yang jual cilok macam-macam sampai karena tidak bisa
dapat pekerjaan, yang menjual gorengan itu sama sekali tidak terpikirkan dia ketika berhasil pulang dari Malaysia, katakan begitu, menjadi klaster COVID-19. Dan di awal-awal mengenai vaksinasi itu banyak yang tidak mendapatkan akses atas vaksinasi gitu. Nah, kemudian di negeri sendiri juga ada stigma bahwa jadi pekerja migran itu ya dia akan jadi pembawa virus gitu. Kemudian dan tidak dapat bantuan sosial karena data mereka tidak ada di TKS gitu. Terus dan juga beberapa persoalan lain ya, misalnya di komunitas ini modal untuk usaha mereka habis karena banyak dipakai untuk konsumsi maupun buat alat kesehatan. Kemudian usaha-usaha ekonomi yang dibangun oleh komunitas PMI ini banyak yang terhenti dan sebagainya. Nah, di tingkat pemerintah desa sendiri, kakak-kakak semua, ini yang kami lihat kebijakan refocusing anggaran dan realokasi refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini punya dampak yang cukup signifikan untuk tidak adanya alokasi pemberdayaan pekerja migran yang di desa-desa yang kami dampingi untuk desa peduli pekerja migran. Itu banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana karena dananya dialihkan untuk dana-dana penanganan COVID-19. Itu banyak terjadi seperti itu. Dan saya kira ini situasi dan kondisi ini terjadi juga di wilayah-wilayah lain. Lanjut, Mas. Oke, saya mau bercerita pada teman-teman semua. Sebenarnya ada satu model desa peduli pekerja migran yang tentu kalau ini ngomong soal migran, tentu ini kami subjektif, ini kakak semua. Jadi nanti saya sampaikan saja. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua berguna atau inspiratif untuk pengembangan desa peduli pekerja migran di NTT, saya kira itu silakan saja. Nah, kemudian di Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, itu ada satu program yang dikembangkan sejak 2016, itu namanya Desa Migran Produktif. Jadi saat ini sudah sekitar 402 des migratif yang sudah dibangun, dan ada kekhususan untuk des migratif di NTT ini dengan penanggulangan perdagangan orang. Lanjut, Kak. Nah, saya mau menyampaikan ada beberapa perbedaan. Tentu kalau Desbumi ini kita yang menginisiasi, jadi diinisiasi oleh masyarakat sipil, kolaborasinya dengan teman-teman NGO lokal, pemerintah daerah, dan beberapa stakeholder di desa-desa yang bersangkutan dan di dalam lingkup pemerintah lebih tinggi di desa yang bersangkutan. Nah, kalau desmigratif ini tentu didesain langsung dan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jadi seperti top down dari Jakarta kemudian terdeliver ke desa-desa yang dipilih gitu. Nah, ini keputusannya di Kemenaker nomor 59 2017. Lanjut, Kak. Nah, sebenarnya dalam arah yang sama antara Desbumi dan desmigratif. Nah, ada pilar, ada segmen mengenai layanan informasi di Desbumi, di desmigratif juga begitu. Kemudian Desbumi itu ada layanan dokumen, jadi membantu untuk administrasi, kemudian pengelolaan data, kemudian ada sosialisasi, pemberdayaan ekonomi, dan perdes. Jadi ada regulasi desa yang dibangun, yang kita bangun untuk melindungi, untuk melayani warga desa yang bersangkutan kalau menjadi pekerja migran. Tetapi
Kalau desmigratif ini ada pilar lain yang tidak ada di Desbumi, ini adalah community parenting, jadi pengasuhan pada anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan bekerja ke luar negeri. Sama juga dengan koperasi. Jadi kalau Desbumi tidak ada koperasi, tapi kalau di desmigratif ada koperasi. Kalau layanan usaha produktif dan pemberdayaan ini sama. Jadi perbedaannya dua gini. Lanjut, Kak. Nah, ini saya kira sejak 2014-2016 yang lalu ada dinamika tantangan atas keberlangsungan Desbumi. Desbumi sampai sekarang masih berjalan. Kemudian desmigratif berjalan juga. Cuman karena pandemi kemarin ini agak pontang-panting juga. Itu. Jadi kalau desmigratif sangat dipengaruhi oleh petugas desmigratif di desa karena petugasnya digaji langsung oleh Kemenaker. Tapi kalau Desbumi karena ini diinisiasi oleh Migrancare dan mitra-mitranya, jadi ya tidak bisa selamanya menggaji lah begitu. Jadi lebih mementingkan mengutamakan kader-kader kelompok yang sudah dibangun gitu. Nah ini kental dengan top down dan state lead di desmigratif, kemudian bernuansa delegatif ya, dari pusat ke daerah ke desa itu. Kemudian sebenarnya di dalam desmigratif ada koperasi yang diharapkan ini continue atau sustain gitu. Tapi saya lihat di beberapa desa, banyak di desa koperasinya nggak jalan. Begitu juga untuk yang Desbumi ini karena tadi ya tentu kita beberapa keterbatasan dari Migrancare dan mitranya, jadi ini juga banyak tergantung juga pada pendampingan kita gitu. Nah, beberapa tantangan juga bahwa Desbumi dan desmigratif ini belum menjadi bagian dari penyelenggaraan desa. Kemudian suara saya masih bisa didengar, Kakak? Kedengaran, Cak. Lanjut. Oke. Iya, baik. Kemudian perlu diperkuat pemberdayaan ekonomi di kelompok, terutama akselerasi pemulihan ekonominya pasca pandemi COVID. Saya lihat di beberapa kelompok itu sudah mulai bergeliat untuk usaha ekonominya. Mudah-mudahan di Kupang juga begitu. Nah, dan saya kira juga ada peluang untuk kolaborasi masyarakat sipil di Desbumi dan desmigratif gitu. Jadi kalau desmigratif ini sebenarnya peluang memunculkan CSR, tapi kalau di Desbumi itu memunculkan partisipasi dan perempuan mantan atau purna migran di dalam proses politik. Jadi ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di Desbumi dan desmigratif. Lanjut saja, Kak. Nah, ini saya kira tadi sudah saya sampaikan, lanjut saja perbedaan saja. Nah, ini yang saya mau sampaikan, sebenarnya peran kita sebagai masyarakat sipil apa untuk menjadikan desa ini sebagai desa yang protektif dengan pelayanan yang prima, dengan perlindungan yang prima untuk pekerja migran dari Indonesia. Saya kira pertama soal advokasi kebijakan, ini lewat bidang advokasi untuk kebijakan yang protektif. Kita punya Undang-Undang Nomor 18, tetapi beberapa peraturan turunan terkait undang-undang itu juga belum sepenuhnya atau semuanya dibikin atau dibuat gitu ya. Nah, kemudian juga ada layanan-layanan program kebijakan desa ini harus selaras dengan RPJM, pencapaian SDGs dan ASEAN Konsensus. Saya kira ini ada di tingkat regional dan internasional yang selaras atau senada dan seirama lah kalau dalam bahasa Malaysia. Ini yang bisa kita jadikan acuan gitu ya. Lanjut, Kak. Nah, ini saya kira tidak asing lagi untuk campaign kita. Jadi saya bisa menyampaikan bahwa praktek-praktek yang sudah kami lakukan dan beberapa juga desmigratif dan ini juga diakui di tingkat dunia dan masuk di dalam UN report pemerintah Indonesia bahwa
inisiatif lokal di dalam membangun proteksi perlindungan pekerja migran ini diakui, dan salah satu inisiatif yang diakui adalah Desbumi dan Desmigratif ya. Mungkin juga tentu inisiatif perlindungan yang diinisiasi oleh civil society yang lain, saya kira juga ini bagus, dan saya kira ini bisa dikampanyekan supaya bisa replika atau bisa jadikan model untuk bisa diperluaskan pada desa-desa lain, khususnya untuk desa-desa asal pekerja migran. Nah, lanjut Kak. Nah, ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya menurut saya juga ada pengorganisasian komunitas pekerja migran. Ini saya kira penting juga, dan Kabar Bumi, kemudian JPMI, kemudian teman-teman IMBU dan lain sebagainya sudah biasa melakukan pengorganisasian, dan ini menurut saya ini kunci penting dari aktivitas, dari program, dari apapun, bahwa pengorganisasian komunitas pekerja migran ini adalah hal yang utama. Bagaimana bisa memperkuat teman-teman pekerja migran, bagaimana mengakselerasi ekonomi mereka, bagaimana memberdayakan mereka, bagaimana mengadres mereka supaya menjadi local leader, jadi survivor, dan menjadi hal-hal lain yang semakin menguat hak dan perlindungannya. Saya kira kuncinya ada di pengorganisasian pekerja migran. Lanjut Kak. Nah, ini edukasi juga di desa, ini penting untuk pendidikan penguatan hak pekerja migran, literasi keuangan, karena juga penting karena banyak remiten hasil teman-teman pekerja migran, banyak yang nggak ketahuan kemana nyantolnya gitu ya. Jadi ini penting untuk pertemuan-pertemuan, untuk literasi, untuk connecting dengan bank, dengan lembaga keuangan yang lain supaya ada pengelolaan dan lain sebagainya. Berita hoax dan literasi pengasuhan anak, ini juga hal-hal yang penting yang menjadi hal-hal yang edukatif di dalam proses pendampingan maupun di dalam pengorganisasian di desa-desa asal pekerja migran. Lanjut Kak. Nah, ini juga mengenai peningkatan kapasitas. Jadi pengorganisasian, kemudian upaya-upaya pendampingan ini dilakukan melalui capacity building, training, studi banding atau festival pekerja migran dan lain sebagainya. Kemudian ada juga training-training yang biasa kita lakukan. Saya kira teman-teman Kabar Bumi, teman-teman yang lain ini biasa melakukan ya, training pengorganisasian, training paralegal, kemudian manajemen koperasi, pengasuhan anak dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah untuk perangkat desa. Untuk perangkat desa ini kalau tidak tingkatkan kapasitasnya bisa berabil juga gitu ya. Jadi ini juga bagian stakeholder penting di desa, bagaimana meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Kalau kita biasa melakukan dengan mendampingi mereka, mengajari mereka mengenai training survei pengelolaan data pekerja migran, bagaimana pelatihan SOP pelayanan dokumen pekerja migran, training sistem informasi desa, dan training bagaimana membuat regulasi yang protektif di desa. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu kegiatan yang penting untuk memberikan kapasitas pada pemerintah desa atau aparat pemerintah desa. Lanjut Kakak. Halo Kakak. Ya, saya kira itu sebagai pemicu diskusi atau share pengalaman yang singkat, mudah-mudahan menginspirasi, dan silahkan kita akan berdiskusi lebih lanjut. Kak Irman, terima kasih. Terima kasih banyak Camul, terima kasih untuk pencerahan. Memang menarik karena membahas tentang Desbumi dan Desmigratif. Nah, angka yang paling banyak yang sudah dirancang pemerintah yaitu Desmigratif. Nah, itu 402. Nah, kalau saya bandingkan dengan jumlah desa seluruh Indonesia sekitar 8.570-an sekian, maka kita baru sekitar di 4,6% desa yang
dikembangkan namanya desmigratif, belum lagi des bumi yang lebih kecil lagi. Memang perjalanan kita masih panjang, tapi Betul. saya pikir nanti akan kita lanjutkan karena saya pernah tulis Mas Mul bahwa ya migrasi keluar itu sebenarnya membunuh membunuh Indonesia dari desa. Iya. Karena kita meninggalkan kampung dengan anak-anak ditinggalkan kepada orang tua yang tidak produktif, kemudian orang-orang produktif tinggalkan kampung, sehingga kampung tidak ada pembangunan. Ya. Dana desa sebanyak apapun akan habis karena memang tidak bisa diserap dengan baik. Tapi nanti kita bagi dalam diskusi kita. Saya mau ke Mbak Sering untuk berbicara tentang konteks di Hong Kong, bagaimana pengalaman mereka melindungi saudara-saudari kita, terutama kaum perempuan pekerja di sana. Mbak Sering, kalau masih mendengar, monggo, saya persilakan. Halo, ya saya mendengarkan di sini. Mohon maaf ya karena tadi saya sambil masak, tapi saya mendengarkan. Cuma saya agak bingung juga kontennya apa yang mau saya bawakan ya. Saya akan menyampaikan terkait dengan persoalan buruh migran yang terkini, bahwa kekerasan pada buruh migran itu masih menjadi masalah utama ya, baik sebelum berangkat, saat penempatan, dan juga saat bekerja dengan majikan, dan termasuk saat pemulangan dalam berbagai bentuk. Tapi kalau kita melihat yang lebih sistematis ya, itu adalah kekerasan yang terjadi karena adanya pemaksaan masuk ke PT, khususnya untuk PRT migran. Sebenarnya dari situlah awal mula ya berbagai kekerasan muncul ya, baik saat di penampungan dan juga bentuk kekerasan lain karena dampak dari tingginya biaya penempatan ya, dan juga akses keadilan yang itu sama sekali susah ya untuk dijangkau oleh buruh migran. Jadi dari awal sebenarnya pemerintah lah yang sengaja ya menjebak buruh migran terus terperangkap dalam kekerasan tersebut. Nah, masalah ini sebenarnya dampaknya tidak hanya sekedar buruh migran membayar biaya yang tinggi, tapi seumur hidup ya, selama mereka menjadi buruh migran, maka selamanya buruh migran itu akan membayar biaya penempatan. Dan ini dampaknya bisa dirasakan dalam waktu berbulan-bulan mereka tidak bisa mengirimkan uang, dan untuk bisa meyakinkan mereka membantu keluarganya, maka buruh migran hanya ada dua pilihan, yaitu satu, mereka tidak libur sama sekali, dan juga menyimpan uang yang harusnya buat hidup sehari-hari itu dikirimkan ke Indonesia. Jadi inilah yang menyebabkan dampak dari dampak tingginya biaya penempatan itu pada buruh migran. Yang kedua terkait dengan masalah pemaksaan masuk PT. Jadi di sini ikatan terhadap PT itu seakan-akan buruh migran itu menjadi miliknya PT. Jadi kalau kita PRT migran itu bekerja belum selesai dengan majikan untuk 2 tahun, maka dia tidak bisa pindah PT. Nah, inilah yang sebenarnya menjebak buruh migran harus mau tunduk ya, dengan kondisi apapun, baik dengan kondisi majikan yang sangat buruk ataupun dengan kelalaian PT ya, karena pilihannya nggak banyak. Kamu memutuskan kontrak kerja maka kamu tidak akan bisa pindah PT. Seandainya pun bisa pindah PT, maka dia perlu negosiasi yang cukup panjang. Artinya kembali lagi dia akan mengeluarkan sejumlah uang. Nah, dampak yang lainnya tentu saat buruh migran harus bertahan karena harus membayar biaya penempatan yang sangat tinggi, maka dia menerima kondisi kerja apapun. Apalagi di tengah pandemi ini, kita banyak menerima keluhan, buruh migran harus rela menunggu ya masa 2 tahun untuk meyakinkan, satu, dia tidak membayar potongan lagi, yang kedua keluarganya tidak dikejar-kejar oleh calo ataupun oleh pihak bank ya, yang itu sebagai partner PJTKI dan pemerintah dalam pembiayaan buruh migran. Nah, di tengah pandemi COVID-19, persoalan buruh migran itu bertambah karena beban kerja yang sangat tinggi, dan juga tadi saya bilang tingginya biaya penempatan, maka dia tidak punya pilihan. Nah, di sisi lain, belum lagi bentuk kekerasan-kekerasan yang dialami oleh buruh migran karena aturan di negara penempatan.
Contohnya di Hong Kong saat ini kita menghadapi namanya aturan job hopping, yaitu buruh migran dilarang secara tidak langsung dilarang untuk berganti majikan. Jika mereka memutuskan kontrak kerjanya belum ada 2 tahun, maka mereka pasti akan ditolak ajuan visa kerjanya. Mereka pasti akan dipulangkan secara halus. Nah, inilah yang juga menyebabkan buruh migran mengalami double kekerasannya. Tadi karena biaya penempatan, yang kedua karena aturan pemerintah di Hong Kong. Nah, persoalannya sekarang adalah walaupun pemerintah mengatakan bahwa pemerintah ada zero cost, pemerintah membebaskan buruh migran dari biaya penempatan, terus pelayanan satu atap ya, dengan alasan untuk mengurangi biaya penempatan, namun sampai hari ini hakikatnya itu sama sekali tidak mengurangi biaya penempatan. Jadi apapun kebijakan pemerintah hari ini itu tidak mengurangi tingginya biaya penempatan, tidak membuat buruh migran semakin mudah untuk bekerja ke luar negeri, tidak membuat buruh migran semakin mudah untuk melaporkan apa yang dialaminya. Nah, ini beberapa hal yang terjadi. Nah, di tengah pandemi ini kita juga kesulitan nih untuk melakukan berbagai tuntutan kepada pemerintah, karena di Hong Kong sendiri sampai hari ini kita dilarang berkumpul lebih dari 4 orang. Kita tidak boleh melakukan aksi ya, karena aksi itu juga dianggap kita mendorong orang akhirnya untuk ribut kacau. Kita bisa kena sanksi sanksi yang terjadi di Hong Kong. Begitupun dengan akses keadilan. Misalkan saat ini kita menghadapi beberapa kasus mulai dari pemerkosaan, kekerasan fisik ya, untuk meyakinkan mereka bisa menuntut keadilannya, buruh migran harus menunggu kasusnya hampir 1 tahun lebih. Dan itu belum tentu kasusnya contohnya kemarin kasus pemerkosaan. Tanpa ada penjelasan yang lebih detail, tiba-tiba polisi memberi kabar kalau majikannya dibebaskan dari tuduhan pemerkosaan. Jadi buruh migran yang tinggal di dalam rumah itu juga tidak bisa membuktikan bahwa dia itu adalah korban dari kekerasan di dalam rumah, karena memang tidak ada saksi yang itu mendukung apa yang terjadi pada diri mereka. Karena pasti kalau kita lihat di dalam rumah, walaupun ada kamera dan sebagainya, itu belum tentu bisa menjadi alat bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan bahwa buruh migran menjadi korban kekerasan di dalam rumah. Contoh yang kedua, misalkan ada buruh migran yang juga dianiaya oleh majikannya, dituduh mencuri dan sebagainya. Jika mereka dituduh mencuri oleh majikannya, maka polisi itu akan begitu sangat cepat menangkap mereka, bahkan akan begitu cepat untuk memproses sidangnya mereka. Tapi jika buruh migran yang mengalami dan menjadi korban, maka kasusnya sangat lama sekali. Dan ini sampai hari ini kita melihat bahwa pemerintah Indonesia itu masih gagal untuk memaksimalkan perlindungan buruh migran di luar negeri, dan tidak memaksimalkan upaya diplomasi untuk meyakinkan bahwa Indonesia punya posisi tawar di luar negeri sebenarnya, karena memang permintaan akan PRT migran itu sangat tinggi sekali, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Bahkan di akhir tahun, sudah 2 tahun ini di Hong Kong sendiri tidak ada kenaikan gaji, di tengah semua kebutuhan hidup itu meningkat. Nah, jadi mengapa itu tuntutan kita kepada pemerintah Indonesia adalah meyakinkan bagaimana korban bisa mendapatkan haknya kembali, khususnya misalkan jika terjadi pembiayaan yang berlebih. Yang kedua adalah menjawab kebutuhan mendesak di tengah pandemi, misalkan membuka shelter, memberikan bantuan tempat sementara bagi teman-teman yang membutuhkan, memberikan bantuan akomodasi ya, karena situasinya serba tidak menentu, dan juga meyakinkan bagaimana adanya keringanan karantina. Ya, karena di Hong Kong sendiri buruh migran yang ini sudah 2 tahun tidak bisa cuti, maka tingkat stresnya itu sudah double. Tapi kita nggak bisa cuti karena biaya karantina sangat mahal, bisa dihitung untuk 21 hari itu bisa besar 30 sampai 40 juta. Hanya untuk biaya karantina, itu belum biaya tiket, biaya lainnya. Jadi disinilah kita mendesak agar pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Hong Kong untuk meringankan biaya-biaya yang harusnya ditanggung oleh pemerintah gitu. Kayak karantina ini kan kewajiban pemerintah, tapi kita yang harus bayar.
tes PCR, pemerintah yang membuat aturan, tapi kita yang harus membayar sendiri. Nah, inilah yang kita sebut bahwa pemerintah tidak tanggap dan gagal menjawab kebutuhan buruh migran di luar negeri. Mungkin itu dulu, Mas, dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Sri. Sangat komprehensif penjelasannya tentang situasi yang sekarang dialami di Hong Kong. Dan kesimpulan awal yang saya bisa ambil itu adalah bahwa pemerintah sengaja menjebak buruh migran masuk ke dalam sistem yang lingkaran setan yang tetap menyulitkan dia, dan sampai hari ini tidak ada satu usaha atau usaha yang dilakukan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap buruh migran kita. Misalnya soal perizinan yang disederhanakan, hasilnya juga tidak buruh tetap membayar mahal dan tetap complicated bagi mereka. Nah, saya pikir pembahasan dari ketiga narasumber ini sudah cukup komprehensif, dan saya membuka ruang kepada kita untuk menanggapi atau tanya atau memberi pendapat tentang sharing pengalaman atau pengetahuan yang diberikan oleh ketiga narasumber. Saya persilakan, saya buka langsung saja, silakan. Yang mau bertanya silakan raise hand di bagian yang reaction itu, atau juga angkat tangan, saya bisa langsung di chat juga boleh. Silakan. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Oke, silakan Mbak Saraswati. Monggo langsung aja. Selamat malam Pak Herman dan para narasumber. Terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan pemaparan. Saya tadi mendengar beberapa pemaparan yang menyatakan bahwa kebutuhan migran atau warga negara Indonesia bekerja di luar negeri itu sangat banyak ya. Kalau tidak salah saya dengar juga tadi bahwa pemerintah Indonesia juga telah menyediakan dana desa yang cukup besar begitu. Apakah bisa ketika tenaga kerja kita kembali ke Indonesia, kemudian dana desa itu dimanfaatkan atau dipergunakan juga untuk membuka lapangan pekerjaan baru di desa-desa begitu, agar tidak lagi warganya tersebut pergi ke luar negeri untuk bekerja kembali? Atau apakah ada langkah-langkah lain dari pemerintah desa atau kabupaten agar pemberangkatan ilegal secara ilegal itu tidak terus terulang begitu, karena kasus ini kan juga kasus yang sudah lama begitu kan, pemberangkatan PMI yang ilegal begitu. Apakah tidak bisa untuk diubah gitu? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Saraswati. Saya ke ini nanti narasumber kita pending dulu pertanyaan, nanti kita gabung satu kali. Saya ke Mbak Erni Yunita dulu, dua penanya dulu, nanti kita diskusikan. Silakan Mbak Erni. Masih di mute. Suaranya belum keluar Bu Erni. Unmute dulu Mbak. Halo, sudah keluar? Sudah. Sip, mantap. Lanjut. Saya adalah mantan pekerja migran yang kemarin baru pulang karena pandemi, jadi saya tidak bisa pulang kembali ke Singapura, negara tujuan saya Singapura. Saya tertarik tadi masuknya terlambat. Saya tertarik dengan yang tadi desmigratif ya, karena di desa saya ini juga ada desmigratif, tetapi saya lihat karena saya baru pulang, saya tidak tahu ada pelatihan-pelatihan. Nah, setahu saya itu adalah ada dana dari desa. Seperti yang Mbak Saraswati utarakan tadi, sependapat saya, gimana kita bisa mengawasi dana desa tersebut untuk kepentingan yang katanya mantan buruh migran, sedangkan kalau mantan buruh migran itu pastinya sudah menjadi rahasia umum. 1 bulan punya uang, 2 bulan, 3 bulan uang sudah habis. Akhirnya kita nggak ada pekerjaan lagi di desa, akhirnya berangkat lagi. Itu sudah menjadi bukan rahasia umum lagi ya, sudah tahu semua. Nah, ini bagaimana
tadi siapa yang Cak Mul mungkin yang tadi siapa narasumber, bagaimana cara kita mengawasi dan bagaimana mengawasi dana desa untuk kegiatan desmigratif tersebut, dan bagaimana juga kalau uang tersebut dijadikan untuk menjadikan lapangan pekerjaan. Jadi tidak hanya uang tersebut itu dijadikan pelatihan, dilatih, tetapi kita tidak ada punya kasih modal, atau mungkin dikasih modal untuk sendiri utang bank yang akhirnya kita nggak bisa bayar itu. Itu sih jadi pertanyaan saya ingin tahu lebih detail tentang desmigratif ini karena memang saya juga baru pulang. Itu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Saraswati dan Bu Erni. Sebelum yang lain menanggapi, saya pikir saya kasih Mas Mul dulu. Cak Mul, tolong kasih komen sedikit. Saya pikir dari pembahasan Mas tadi itu sebenarnya sudah menggambarkan bahwa sebenarnya tujuan dari desmigratif kemudian desbumi itu tujuannya untuk membantu kita, membantu para buruh migran. Hanya memang pengawasan, kemudian bagaimana advokasi anggaran itu memang masih jalan panjang. Silakan Mas. Oke, Pak Herman, terima kasih. Mbak Saraswati, Mbak Erni. Jadi dana desa itu memang bisa digunakan untuk pemberdayaan. Ada 30% dari dana desa dipakai untuk pemberdayaan. Tetapi itu harus direbut, Mbak. Kalau tidak direbut untuk pekerja migran, untuk teman-teman teman-teman purna pekerja migran, maka dana ini hanya biasa dipakai untuk misalnya PKK, kegiatan PKK, terus kegiatan pemuda, terus olahraga dan sejenis-jenisnya itu. Jadi memang harus direbut, Mbak, harus berkelompok, kemudian melobi ke Pak Kadesnya, kemudian melakukan pengusulan melalui Musrenbangdus. Bu Kades. Bu Kades. Kemudian ke Musrenbangdes seperti itu. Nah, jadi kalau tidak direbut biasanya tidak diberikan atau tidak dialokasikan untuk kelompok pekerja migran gitu. Nah, saya mengatakan ini karena saya punya pengalaman agak lama gitu ya untuk penguatan pekerja migran melalui alokasi dana desa untuk program-program pemberdayaan ekonomi pekerja migran. Di beberapa desa itu malah dialokasikan sekitar 10 sampai 20 juta, Mbak, per tahun. Jadi ada yang 17, ada yang 15. Tapi ada juga yang 5 juta, tapi it's okay lah, tidak apa-apa gitu. Kecil-kecil, tapi kalau nanti kelompoknya berjalan, usaha-usaha ekonomi produknya berjalan untuk mantan teman-teman pekerja migran itu berjalan, nanti semakin lama biasanya desa itu juga menambah gitu. Nah, yang kedua adalah di desa itu sebenarnya ada beberapa bantu program-program yang dari dinas itu biasanya cukup mengalir kalau pengorganisasian atau kelompok pekerja migrannya di desa itu maju gitu ya. Jadi saya punya pengalaman di beberapa desa di Kabupaten Wonosobo, kemudian di Jember dan Banyuwangi itu sampai katakanlah bosen gitu, Mbak. Jadi ada dinas ini yang kasih pelatihan, belum lama berselang seminggu lagi ada dinas itu kasih juga pelatihan, kasih modal. Kadang-kadang peralatannya sama. Belum lagi yang dari provinsi, dia lirik kelompok itu kasih lagi. Belum lagi yang dari Jakarta tiba-tiba kasih lagi. Nah, itu sebenarnya di sisi lain menunjukkan bahwa memang kelompok itu bagus gitu dan ini layak dibantu gitu ya. Itu sebenarnya nggak bagus juga sih karena banyak sekali duplikasi gitu. Tapi intinya memang ada dana-dana dari desa yang bisa dipakai untuk pemberdayaan gitu. Cuman kemarin Kakak Irman, Mbak Saraswati dan Mbak Erni, waktu COVID itu memang refocusing. Jadi banyak dana-dana yang harusnya dipakai untuk pemberdayaan pekerja migran ini tidak dialokasikan karena digunakan untuk penanganan COVID-19. Untuk Satgas lah ini, belilah masker itu, belilah hand sanitizer itu, kasihlah itu honor buat
petugas pemakaman pemulasaraan jenazah itu. Jadi dananya habis untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, yang selanjutnya Mbak Erni, untuk desmigratif itu memang itu program by design oleh Kemenaker Jakarta. Jadi mereka yang memutuskan. Cuman memang kami di Migran Care ini punya semacam diberi kayak seperti privilege gitu ya, diberi kayak seperti privilege untuk mengusulkan desa-desa mana yang bisa dijadikan desmigratif gitu ya, gitu. Cuma mengusulkan gitu ya. Dan ya tadi saya bilang privilege itu kadang dari usulan katakanlah 15 desa migran produktif itu bisa 14, bisa 13 yang diterima gitu. Jadi yang 2 itu mereka tentukan ya supaya tidak terlalu kentara lah dikooptasi oleh masyarakat sipil. Karena begitulah Kak Irman gitu. Nah, kalau desmigratif memang ada banyak paketnya Mbak Erni. Jadi ada petugas di desa itu yang biasanya 2 nanti akan digaji oleh Jakarta ya, sekitar 1 tahun. Kalau sekarang saya nggak tahu ini berapa lama. Dulu sampai 2 tahun itu digaji itu petugas desmigratifnya itu. Kemudian ada bantuan peralatan, kemudian komputer, kemudian beberapa yang lain. Tergantung. Kalau sekarang itu tergantung berapa banyak duit yang dipunyai oleh Kemenaker, dan duit itu banyak didapat dari CSR biasanya yang kasih gitu ya, dan CSR-nya bisa macam-macam sih, ada yang dari Telkom, dari PLN, dari pihak lain. Sebenarnya kalau BUMN CSR itu kalau yang jawil Kemenaker untuk desmigratif sih sebenarnya enteng saja, dia kasih bantuan, kasih uang gitu ya. Cuman mungkin tidak terlalu semangat lagi lah kira-kira begitu. Tapi it's okay, ini program akan terus berjalan Mbak Erni sampai tahun depan gitu, dan beberapa waktu yang lalu memang kami pada pembahasan dan ada evaluasi mengenai program desmigratif ini tahun 2021. Jadi it's okay, 2022 akan terus berlanjut. Mudah-mudahan aja akan ada penambahan semakin banyak desa-desa menjadi desa desmigratif. Kira-kira itu dulu, ya, Kakak. Mas Mul, saya mau tanya sedikit. Ya, Cak, saya tanya sedikit dulu. Ya. Menurut yang pengalaman berinteraksi dengan Kemenaker, itu desmigratif itu targetnya berapa ribu desa sih? Yang informasi yang enggak. Karena tadi seperti saya ungkapkan di awal, Mas, itu kan baru sekarang sekitar 402 desa. Nah, kalau dipresentasikan dari 8.000 lebih, itu kita baru sekitar 5%, maks, belum sampai 4,6% desa yang tercakup itu. Nah, targetnya sampai berapa desa sih? Kalau target sih sebenarnya saya tidak mendapat informasi yang utuh, Mas. Cuman 2020 kemarin waktu evaluasi itu saya mendengar ada sekitar 50 kalau nggak 100 untuk tahun 2022 ini yang akan di set up di desa desmigratif. Biasanya mereka perencanaannya per years, per tahun gitu ya. Ya tergantung duitnya, Mas. Oke, siap Mas. Oh, baik. Mbak Iwen dan Mbak Iwen dulu. Mbak Iwen, itu selama pengalaman mendampingi buruh migran kita, ada pengalaman melibatkan desmigratif, terlibat yang desmigratif atau tidak? Tidak. Kebetulan di Kabar Bumi itu di cabangnya itu nggak ada ya. Kami dengar memang ada desmigratif itu bukan di Adipala atau di daerah Kroya gitu, tapi memang karena baru 2 tahun ini ya saya di Cilacap melihat itu nggak ada kegiatan apapun. Ada juga sebenarnya dampingannya PKBM itu dari BP2MI, tapi sama belum ada kegiatan apapun begitu, apakah ada pelatihan atau apa gitu. Jadi 2 tahun ini murni tidak ada apa-apa kayak gitu. Itu sementara kayak di Ponorogo yang ada sih di daerah kayak dekat itu tuh cuman kayak mereka memberdayakan yang UMKM-nya. Saya pernah datang sih ke
desmigratif yang di Lombok Timur itu ya. Tapi itu ketika saya datangi memang dia lebih banyak ke pemberdayaan ekonomi, misalnya di situ kayak bikin terasi yang di Lombok Timur itu bikin terasi, terus kemudian dijual ada balai desanya itu ada kayak balai yang khusus untuk itu desmigratif itu. Katanya sih setiap harinya akan ada kalau ada yang ngadu ataupun ada kasus yang ada keluar negeri itu harus dicatat kayak gitu. Tapi waktu kami cross check sebenarnya waktu itu kunjungannya kami itu bareng LPSK ya. Berapa tahun yang lalu memang sudah lama itu jadi mereka baik yang datang aja, yang yang mau ke luar negeri daftar. Tapi kalau yang nggak datang daftar ya mereka tidak tercatat. Begitu sih yang saya temui di Lombok Timur itu. Baik. Makasih Mbak Iwan, makasih. Saya pikir penjelasan itu juga memberi perspektif yang berbeda atau dari ide mulia yang diangkat tadi oleh Mas Mul. Dan saya mau tanya mungkin sedikit untuk membuat lebih lengkap, Mbak Sering, kira-kira yang waktu di Makau sana Serikat Buruh Migran kita apa sih sebenarnya dorongan ketika mereka ingin pulang ke desa? Apakah memang ada penguatan atau macam begitu, atau memang kita fokus pendampingan di Hong Kong saja? Maksudnya pertanyaannya gimana? Saya kurang begitu menangkap. Maksud saya begini, tadi kita bicara tentang desmigratif. Mbak Saraswati dan bertanya pertama bagaimana kita mendorong desa untuk bisa membuat orang betah, tidak pergi lagi. Tapi kan kalau Mbak Sering kan mengurusnya di Makau, di mana mereka akan pulang ke desa. Saat ini banyak yang tidak bisa pulang. Nah, fokus advokasi atau pendampingan itu lebih fokus ketika mereka di Hong Kong atau mendorong mereka untuk kembali pulang ke kampung dan hidup lebih baik, mungkin begitu. Ya, sebenarnya kalau kita sih pulang ke Indonesia itu adalah cita-cita ya. Pulang berkumpul dengan keluarga itu cita-cita. Tapi saat ini untuk pulang ke Indonesia, pertama adalah persaingan yang cukup besar ya, berat dan besar karena masuknya berbagai macam perusahaan-perusahaan ya ke desa-desa, misalkan kayak 7-Eleven itu sudah di desa, Indomaret, Alfamart itu yang sudah hampir menguasai desa, kemudian juga bantuan terhadap pertanian itu yang hampir tidak ada, sehingga ini membuat harapan untuk pulang itu sebenarnya sangat berat. Kenapa? Karena kita pulang itu tidak cukup hanya membawa uang 100 juta. Kenapa? Karena pertama buruh migran itu cita-citanya ke luar negeri ingin memiliki sandang, pangan, papan. Sandang mungkin bisa dibeli, pangan bisa dibeli, itu dari gaji dapatkan. Tapi untuk mendapatkan papan itu butuh bertahun-tahun. Nah ini memang sangat berat karena tanah di Indonesia sudah sangat mahal sekali untuk diakses. Begitupun misalkan jikapun keluarga buruh migran itu petani, belum tentu pemerintah membantu sistem pertanian di Indonesia. Jadi mengapa itu kita sebenarnya di luar negeri juga memberikan kayak pendampingan teman-teman bagaimana mereka siap untuk pulang. Artinya bukan hanya sekedar mendorong mereka untuk berbisnis ya, tapi bagaimana mereka bisa mencintai Indonesia di mana pekerjaan utama kita mayoritas adalah petani. Tapi ya itu tadi petani tidak didukung di Indonesia. Yang kedua terkait dengan masalah pendampingan kasus di luar negeri tentu dilakukan jika buruh migran itu mengalami kasus dan tujuan kita adalah membuat mereka lebih berdaya, berani membela haknya dan selamat saat mereka berada di luar negeri. Tapi yang jauh lebih penting tadi disebutkan bahwa ada desmigratif ya, desa migran kreatif atau apa tadi ya. Artinya bahwa bagaimana menciptakan lapangan kerja di Indonesia untuk perempuan-perempuan yang notabene dia hanya tamat SD, SMP. Paling banter adalah tamat SMA. Bagaimana menciptakan lapangan kerja dengan upah yang layak di desa-desa. Itu yang pertama yang sampai hari ini memang hampir nggak ada. Mengapa itu banyak buruh migran yang setelah pulang mereka kembali lagi ke luar negeri. Juga menjadi pertanyaan besar. Setelah saya lulus dari Hong Kong, ya, apa yang bisa saya lakukan di Indonesia? Karena mayoritas arah masa depan itu diarahkan untuk berbisnis dan berinvestasi. Tapi untuk membangun desa dengan memiliki tanah misalkan itu yang
tidak belum menjadi sebuah program dari pemerintah ya untuk meyakinkan bagaimana kita juga bisa mengakses tanah dengan mudah dan murah. Jadi sekali lagi harapan kita ya kalau pulang ya bisa memiliki tanah dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, dan itu menjadi kayak sumber kehidupan kita ke depan tanpa perlu khawatir lagi untuk meninggalkan kampung halaman. Itu. Terima kasih. Iya. Makasih Mbak Sring. Saya pikir yang dilakukan Soekarno dengan bagi sertifikat tanah gratis, moga-moga juga para pekerja migran itu juga dilibatkan untuk mendapatkan itu. Dan yang berikut memang saya pernah menulis juga di koran lokal sini, kemudian saya dapat tanggapan dari salah satu pastor di Sabu. Pastor ini sudah tua, orang kalau nggak salah orang Austria. Dia menyatakan begini, tempat kamu ini, kamu menyatakan bahwa merubah isi kandang dan isi lumbung menjadi isi kantong. Tapi persoalannya adalah setiap 20 meter yang ada itu konter HP, bukan toko alat pertanian. Jadi kamu mengawang-awang. Memang ya itu kenyataan bangsa kita seperti itu. Jadi kita mungkin saya mau masuk dulu ke adik saya Odang Gregorius R. Daeng yang sudah beberapa sekarang ada di ibu kota tapi tidak lupa dengan NTT. Silakan Odang. Baik, terima kasih Bapak Herman. Mudah-mudahan suara saya kedengaran. Sangat jelas. Iya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya merasa senang sekali bisa ada di forum ini, terutama ketika forum ini berbicara soal bagaimana peran desa dalam upaya perlindungan terhadap para buruh migran kita ya. Baik itu untuk memastikan kesejahteraan, untuk biar mereka tidak pergi, atau pasca mereka kembali itu ada peluang apa saja di desa yang kemudian itu bisa memberikan dampak kepada mereka, baik itu sosial, ekonomi, politik dan seterusnya. Nah, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Cak Mul tadi ya. Jadi di level desa itu ada banyak hari ini pendanaan yang memang itu bisa didorong. Nah, cuman hari-hari ini pasca COVID itu kan prioritas penggunaan dana desa juga terbatas gitu. Misalkan Permendes 7 ya 2021 prioritas penggunaan dana desa untuk 2022 itu kan hanya 3 aspek saja. Ya, dan itu harus terbagi-bagi. Nah, pertanyaan yang paling mendasar itu bagaimana untuk bisa mengkawal proses itu di tingkat desa sehingga penganggaran itu bisa juga dialokasikan untuk kepentingan urusan para pekerja migran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya malah berpikir itu penting juga advokasi sumber-sumber pendanaan untuk desa itu tidak hanya berpatokan pada dana-dana desa atau dana yang datang dari pusat gitu. Nah, misalkan di NTT contohnya begitu, ada beberapa kabupaten yang memang itu gantung buruh migran, tetapi belum ada kebijakan di level kabupaten yang menetapkan bahwa ada prioritas penggunaan dana, prioritas alokasi dana desa yang yang ditujukan untuk desa-desa yang menjadi sumber para pekerja migran. Nah, ini yang kemudian penting untuk juga didorong. Jadi tidak hanya kita fokus ke desa, tapi bagaimana melakukan pendekatan juga ke level kabupaten. Sehingga itu juga menjadi satu kontribusi yang juga baik datang dari kabupaten. Semisal Kabupaten Lembata itu Kabupaten Larantuka, Kabupaten Flores Timur itu banyak sekali. Cuman orientasi untuk bagaimana prioritas alokasi dana desa untuk mensupport desa-desa buruh migran tersebut. Nah, ini yang juga belum begitu nampak kita. Demikian Pak Herman, saya kembalikan. Saya hanya mau komentar tentang itu. Ya,
Terima kasih Mas Odang. Memang ya situasi kita seperti yang tadi dikeluhkan juga oleh Mbak Erni, kemudian oleh yang dialami oleh Mbak Iwen. Jadi memang saya pikir ya kita harus hargai bahwa oke, bagi yang lagi ini tolong di-mute dulu. Sorry. Daha fazla canım yansın. Kararını verdim. Halo. Ada Oma ya, tempatnya Oma. Oke, sorry Mas Odang. Oke. Jadi saya pikir isunya yang seperti yang tadi kita angkat bersama-sama. Situasi kita memang ya Mas Mul angkat tadi benar bahwa negara sudah punya niat. Hanya memang lebih banyak kita bicara niat proyek-proyek tapi tidak menyentuh. Jadi impact-nya sama seperti juga diangkat oleh Pak Sering itu. Bahwa belum terasa. Jadi belum menjawab, mereka memang cinta Republik gitu. Baik ya selalu ada mimpi ingin pulang, tapi ketika pulang ya tidak ada alasan untuk bertahan karena kalau bertahan mati, kalau pergi masih ada harapan hidup walaupun cuma lebih menarik napas. Jadi memang kita ada dalam situasi malakama. Mungkin itu. Romo mau tambah sedikit? Baik, kalau Romo ada tambahan? Saya masih mendengarkan. Terima kasih informasinya. Siap, Bro. Oke. Tema yang terima kasih banyak. Dari kalau saya lihat itu, ya. Kalau saya lihat memang ini serius kita adalah bicara tentang bagaimana penguatan desa, karena desa harus menjadi tempat yang menarik untuk tetap dihidupi. Nah, persoalannya adalah seperti yang kami alami di kampung-kampung kami di NTT ini, tinggal di desa artinya mati. Keluar masih ada harapan hidup. Jadi mereka bilang tidak pakai otak, tapi dalam pengalaman saya, masyarakat pakai akal sehat. Beberapa waktu lalu, saya baru bertemu dengan 20 orang yang berangkat ke Medan untuk kerja di kebun sayur. Nah, suami istri berangkat, saya hanya bilang begini, baik kamu mungkin bisa kirim uang untuk anak-anak, tetapi kamu tidak bisa kirim cinta untuk anak-anak, dan kita hanya anak-anak hanya bisa berkembang dengan cinta yang memadai. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan atau berkomentar. Silakan. Camul, masih ada komentar tambahan lagi kah yang diangkat oleh Om Odang? Masih, Kakak masih. Kakak Odang, saya paling senang dengan Kakak Odang. Ya, saya paling senang dengan komentar dan statementnya Kak Odang. Yang pertama soal prioritas, ini yang juga bikin pusing saya juga, misalnya untuk advokasi dana desa dengan keterbatasan, dengan prioritas yang sekarang ini pusing juga untuk pengalokasian dana pemberdayaan teman-teman di kelompok pekerja migran di desa gitu. Tapi it's okay, saya setuju dengan Kak Odang bahwa memang sumber-sumber lain harus kreatif dicari Kakak gitu. Asal memang prinsip kita bagaimana memajukan desa, bagaimana menguatkan desa, bagaimana protektif desa semakin hebat, ini saya kok masih punya keyakinan ada banyak jalan lah menuju Roma gitu ya untuk itu. Kalau misalnya soal dana jadi halangan atau dari keterbatasan gitu ya, ada banyak sumber lain gitu. Kemudian saya dengar cerita Kakak Herman itu ada program yang namanya Paroki Peduli Migran. Ini yang tengah dikembangkan oleh saya tidak tahu apakah Keuskupan Maumere atau gereja di Maumere atau Puselit Chandraditya. Jadi saya dengar informasinya seperti itu. Nah, jadi Paroki Peduli Migran ini hampir mirip-mirip dengan Desa Peduli Migran atau Desmigratif. Cuman kalau Paroki Peduli Migran ini agak-agaknya agak berbau-bau ya tentu ini Katolik kakak gitu. Tetapi aspek pemberdayaannya kuat gitu di situ. Nah, saya belum banyak mendengarkan soal itu sih, Kakak. Cuman baru sebatas mendengar gitu dan saya kira memang itu ide yang bagus dan
mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan bagus juga gitu. Mungkin juga ada beberapa model lain yang juga dikembangkan atau oleh teman-teman di CSO atau di lembaga lain yang serupa, dan kalau ini bisa di-compare, bisa saling mengisi satu sama lain, saya kira itu bagus gitu. Dan saya membuka diri untuk bisa berkontribusi pada penguatan desa untuk kerja migran yang lebih services dan lebih protektif gitu. Saya membuka diri dan dengan senang hati, Kakak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Camul. Saya pikir itu ide yang sangat menarik kalau gereja atau agama mulai terlibat di dalam kepedulian buruh migran. Karena saya jujur, dalam perjalanan saya di Maluku beberapa tahun lalu, saya temukan bahwa yang punya data lebih lengkap itu justru gereja Protestan ketimbang pemerintah sendiri yang harusnya menyediakan data yang memadai. Jadi betul. Saya pikir kalau gereja atau agama mulai terlibat, itu menurut saya satu hal yang sangat baik. Dan itu perlu kita perhatikan dengan baik, advokasi, dan kemudian kita replikasi di tempat lain. Mungkin demikian dulu. Ada dari IRGSC, Om Yanto, silakan. Baik, selamat malam semua. Ya, terima kasih untuk Mbak Iwen dengan Cak Mul dan Mbak Sri yang sudah sharing beberapa hal pada malam hari ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang ini mungkin sharing saja ya. Kenapa misalnya di NTT ini banyak saudara-saudari kita yang memilih untuk pergi ke luar negeri, dan banyak di antara mereka juga pergi secara non prosedural, karena seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Iwen, itu banyak yang memiliki identitas ganda ya, seperti KTP. Nah, beberapa penelitian yang kami lakukan itu, masyarakat di pekerja migran umumnya dari TTS kemarin itu sekitar hanya 40% yang punya akte kelahiran, dan yang punya KTP pun tidak sampai 70% ya, masih di bawah 60%. Dibandingkan dengan orang, kalau kami di sini Kristen, mayoritas Kristen, Katolik dan Protestan, itu sekitar 90% itu punya surat baptis. Nah, satu hal yang jadi kendala di sini adalah bagaimana pemerintah sebenarnya perlu memberikan layanan identitas ke masyarakat, harusnya bisa dilayani sampai di daerah pedalaman ya. Tapi ternyata di NTT itu ya, NTT itu salah satu provinsi dengan pencatatan untuk kepemilikan dokumen kependudukan yang paling rendah di Indonesia. Ini penelitian yang baru kami bikin. Terus satu hal lagi, itu di daerah pedalaman di TTS misalnya, orang itu pegang cash itu dalam satu bulan itu hanya 100.000 dalam satu keluarga ya. Nah, kalau dia satu keluarga hanya pegang 100.000 cash, akhirnya memilih untuk keluar, dan banyak tawaran yang diberikan. Kenapa banyak di antara mereka yang jatuh dalam kasus perdagangan orang? Karena kalau dia datang dengan uang 500.000, orang sudah merasa senang karena keluarganya satu bulan hanya bisa pegang uang 100.000. Terus hal yang terakhir, para kepala desa ini, mereka tahu ada warganya yang pergi ke Kalimantan, ada yang pergi ke Bali, ada yang pergi ke Sulawesi, ada yang pergi ke Malaysia, ada yang ke Singapura. Tetapi ketika kita cek data di desa, itu
data untuk data migrasinya tidak ada. Nah, mungkin Cak Mul bisa menjelaskan ke kita sebenarnya peran desmigratif di sini dalam hal pencatatan. Ini kan kalau misalnya kita omong tentang adanya dana untuk teman-teman buruh migran atau purna migran, tapi kalau mereka sendiri tidak tercatat, ini bagaimana mereka bisa mengakses, bagaimana alokasinya itu bisa tepat sesuai dengan ini. Cerita Mbak Irmi tadi, misalnya desmigratif itu dikuasai oleh kroni-kroni dari kepala desa dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Yanto. Cak Mul, monggo langsung saja. Ya Mas, Kakak. Jadi begini. Ya, ditanggapi bagian terakhir mungkin. Ya kalau di desmigratif kena program di desa itu ya pasti dicatat Mas, gitu. Tapi begini, jadi desmigratif itu kan saya katakan kritik saya terhadap keberlanjutan desmigratif itu, kalau petugas desmigratifnya itu tidak dapat gaji, ya tidak aktif lagi, tidak semangat bekerja lagi. Jadi katakanlah dalam 1 tahun dia digaji sebagai petugas desmigratif untuk melakukan pencatatan, untuk melakukan sosialisasi, kemudian datang ke kelompok pekerja migran, kemudian menyelenggarakan community parenting gitu, itu ya aktif kalau misalnya setahun dia digaji. Tapi habis setahun nggak terima gaji, biasanya sudah nggak aktif lagi. Jadi 1 tahun pencatatnya bagus karena ada petugasnya. Nah, habis itu ya kembali lagi semula gitu loh. Makanya kritik saya terhadap desmigratif ini bahwa program itu tidak menjadi bagian dari penyelenggaraan public service untuk pekerja migran di desa. Nah, kalau itu menjadi bagian dari pelayanan kan ada atau tidak ada petugas desmigratif kan jalan terus. Ya, ini yang kritik kita pada desmigratif itu. Nah, Desbumi itu dibangun tidak seperti itu karena masyarakat sipil kan uang bukan segala-galanya kan, bukan desain bagi proyek, bukan di setup memang bukan proyek, tetapi menguatkan kader-kader lokal supaya ini terus bisa dilakukan sendiri, berkesinambungan dan memang bagian dari public services di desa. Kan seperti itu Mas. Jadi banyak terjadi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Mul untuk tanggapannya. Memang yang diangkat Mas Yanto itu ya situasi kita desmigratif itu sendiri seperti itu. Jangkauannya juga belum banyak. Ya. Jadi satu sisi idenya baik ide top down yang penuh dengan kritik dan by project, dan itu juga satu defect sendiri di dalam sistem itu. Tapi yang jelas bahwa memang menurut saya ya masyarakat sipil harus berjuang merebut itu posisi-posisi kepala desa sehingga tidak harus pakai lobby dan dikeluhkan oleh Mbak Erni tadi. Jadi anak-anak muda yang punya kepedulian terhadap saudaranya ambil itu kepala desa. Saya pikir yang bisa saya dorong ada seperti itu pemikiran saya, karena ya desa itu adalah kantong. Ya, kalau kita tidak mengawali dari situ memang agak rumit. Mungkin ada tambahan Mbak Emi. Silakan. Mbak Emi. Malam. Silakan. Terima kasih Cak Mul, juga Pak Sri dan Mbak Iweng. Gambaran yang sangat jelas tentang ironinya pekerja migran di Indonesia, apalagi khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dalam kaitannya dengan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita jangan lupa bahwa sebetulnya pekerja-pekerja migran yang pergi dengan jalur non prosedural itu sebelumnya, saya setuju dengan Mbak Iweng, sebelumnya sebetulnya sudah ada kekerasan-kekerasan lain. Misalnya perempuan orang tua tunggal, mereka terpaksa menempuh jalur informal yang perlindungan hukumnya agak susah di Indonesia, apalagi di luar negeri.
dalam hal ini pekerja rumah tangga misalnya ya, dan juga ibu rumah tangga yang orang tua tunggal karena ditinggalkan oleh suaminya ataupun mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Atau ada persoalan-persoalan lain yang sebetulnya di sini persoalan gender itu juga ini sering tenggelam di dalam kalkulasi kita terhadap mereka yang kalau kita mau bilang siapa sih sebetulnya mereka yang pekerja migran dari NTT. Kita harus lihat dengan jelas secara detail siapa sebetulnya mereka. Dan Om Herman, kita jujur saja bahwa di Nusa Tenggara Timur pekerja migran itu adalah force migrasi. Mereka pergi karena terpaksa, mereka pergi. Mau bilang tanah pun sudah sempit. Lalu kemudian apalagi kalau mereka itu perempuan, itu lebih apalagi lebih persoalan. Dan ada pekerja migran perempuan yang memang sudah sempat lolos pulang, tapi dia tidak lolos dari persoalan KDRT-nya. Maka kemudian dia kembali lagi terjebak ke dalam mafia perdagangan orang. Nah, ini mungkin analisis yang perlu juga ditambahkan, termasuk juga administrasi kependudukan yang sebetulnya sampai hari ini masih haru biru benar di NTT ini. Sehingga kalau kita bilang migrasi aman bagi NTT, mungkin harus diselesaikan dulu akar-akar yang sangat bermasalah, terutama di daerah pedalaman. Masalah gender, masalah force migrasi, dan juga saya kira juga pengelolaan pengelolaan ekonomi pedesaan yang berdampak pada ekonomi keluarga. Nah, ini menjadi persoalan yang sebetulnya menjadi masalah-masalah kami, terutama di gereja. Itu masalah pastoralnya itu banyak sekali yang kemudian puncak dari Gunung Es. Kita tahu belum ada rela yang bagus gitu, hanya sedikit, dan migrasi yang aman sesuai dengan aturan. Semuanya hampir banyak, apalagi yang pulang dalam keadaan sudah jenazah, itu non prosedural dan pergi karena force migrasi. Mungkin itu juga menjadi pertimbangan kita, terutama di dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi banyak rakyat terpaksa pergi ya. Jadi mau dijanjikan apapun, tapi sampai hari ini mereka terpaksa pergi. Itu pertanyaan, ada apa di daerah pedalaman kita? Terima kasih. Itu hanya tambahan untuk memantik. Mungkin ada yang mengangkat lagi, karena dari tadi soal gender dan lain-lain itu belum terangkat dengan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Emi. Memang kenyataan kita bahwa yang berangkat lebih banyak perempuan. Nah, itu memang menjadi persoalan kita sampai hari ini. Karena ya itu seperti awal diskusi saya tadi mengangkat, bahwa kita berpikir bahwa dengan meningkatnya pendidikan orang, dia menjadi lebih bebas dan lebih berdaya. Faktanya tidak juga. Karena proses eksploitasi itu sudah terjadi juga termasuk di kampus-kampus. Jadi memang tantangan kita sangat serius untuk membedah ini secara lebih serius. Tadi ya diskusi kita lebih banyak berkisar tentang kawan-kawan yang pergi ke luar negeri. Tetapi bahwa eksploitasi dalam negeri juga tidak kurang. Ya contoh kasus sarang burung walet yang kita pernah alami di NTT itu adalah contoh. Di Medan ya, di Medan itu contoh bahwa situasi kita di dalam negeri tidak lebih mudah. Begitupun kita di NTT, hak-hak para pekerja rumah tangga misalnya, hak-hak mereka yang kerja lepas itu juga tidak selesai. Jadi situasi apa lagi dengan kita yang tidak ada lapangan pekerjaan dan perputaran uang sangat kecil, sementara orang dihimpit segala sesuatu membutuhkan uang. Maka seperti yang diangkat oleh Om Yanto, orang akan pergi, orang tetap akan pergi karena mereka membutuhkan uang untuk hidup. Mungkin itu yang saya bisa katakan. Mbak Erdi masih ada tambahan?
Kalau misalnya tidak ada, saya mau ke mungkin kata-kata terakhir, kata penutup. Kita mulai dulu dengan Mbak Iwen. Mbak Iwen, silakan. Terima kasih. Jadi dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, saya mengajak kepada semua yang ada di dalam ruang Zoom ini untuk bersama-sama kita menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang seharusnya mempunyai kesetaraan yang sama sebagai hak manusia, sebagai hak makhluk hidup, sehingga tidak dibenarkan kita mengalami kekerasan, baik itu mengalami kekerasan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga kekerasan fisik dan psikis. Kita harus sama-sama menghentikan mulai dari diri kita sendiri dengan cara kita harus mengadakan edukasi bentuk-bentuk kekerasan sehingga kita memahami. Karena ada kalanya bentuk-bentuk kekerasan yang kecil, misalnya ada perempuan lewat dia berkata-kata manis atau bersiul, itu juga bentuk dari salah satu kekerasan sebenarnya. Yang sekarang yang tadi tidak banyak dibahas sebenarnya di masa pandemi ini, kekerasan berbasis sosial media juga sangat luar biasa, sehingga tantangan kita di era digital ini lebih berat lagi. Mari kita sama-sama berjuang menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Yuen. Terima kasih untuk ajakan. Dan saya pergi kepada Mas Mul. Monggo Mas Mul. Terima kasih Mas. Jadi closing statement saya, ini migrasi adalah hak asasi manusia. Hak setiap orang untuk bepergian, untuk berpindah kemanapun. Apakah itu tujuan mencari pekerjaan yang layak atau tujuan-tujuan lain yang tidak bisa dilepaskan dari fitrah sebagai manusia yang bergerak atau berpindah. Yang kedua adalah negara harus benar-benar melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak-hak pada pekerja migran, hak untuk melindungi, hak untuk menghormati, dan kita semua sebagai lingkung stakeholder yang terkait harus menyediakan ruang-ruang yang kondusif untuk penghargaan dan perlindungan pada teman-teman pekerja migran. Nah, khusus di hari kampanye anti kekerasan ini, tentu kita harus bergandengan tangan, berjibaku sekuat tenaga untuk menghentikan apapun bentuk praktek-praktek kekerasan yang terjadi pada perempuan. Demikian Kak Herman, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kekeliruan di sana sini pada Zoom malam ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Camul. Sebenarnya masih ada lagi pembicara kita Mbak Sering, tapi kelihatan beliau mungkin jaringan terputus. Saya mau menyimpulkan seperti ini, bahwa usaha perlindungan terhadap para pekerja migran, baik di dalam maupun luar negeri, sebenarnya sudah disadari oleh pemerintah. Dalam hal ini tindakan nyata, mereka mengikuti langkah masyarakat sipil dengan membangun yang namanya desmigratif. Dampak desmigratif sendiri memang secara jangkauan belum luas, tetapi paling tidak itu adalah menunjukkan niat baik negara untuk berbuat, walaupun masih berbagai banyak kelemahan di sana. Nah, hal itu sendiri dibuktikan dengan kenyataan bahwa Mbak Iwen menyatakan bahwa pengalaman mereka belum mengalami secara nyata desmigratif itu role-nya seperti apa, atau peranan atau dampaknya seperti apa. Begitupun juga menciutkan nyali dari Mbak Sering yang tapi ketika pulang kampung mereka harus pergi lagi karena tidak ada harapan di desa. Karena itu kemudian
perjuangan kita bersama-sama adalah memastikan desa itu ramah bagi Ya. Om Herman suara hilang. Oh ya. Sorry, jaringan saya terputus. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Dan saya pikir diskusi malam ini membuat kita semakin sadar bahwa persoalan kita ada di desa. Bagaimana menjadikan desa tempat yang layak untuk dihidupi oleh setiap orang. Dan ini kerjasama bukan kerja kecil, tapi kerja bergandengan tangan. Kalau kita bisa rebut ruang-ruang publik untuk bisa memastikan ide ini tercapai dan advokasi berjalan dengan baik, saya pikir itu ide baik juga. Mungkin demikian saja saya sebagai moderator pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kelemahan dalam menyimpulkan atau mengangkat ide-ide dari para narasumber atau kita semua. Tapi saya berharap bahwa ini adalah perjumpaan yang bernas dan memberdayakan kita bersama-sama. Saya kembalikan kepada panitia, khususnya Mama Emi. Silakan Mbak Emi. Oke. Terima kasih Pak Herman dan juga para narasumber yang sungguh telah memberikan masukan yang real karena mereka berada bersama-sama dengan para pekerja migran, bergumul dan berjuang, bahkan berdarah-darah di lapangan. Bahkan mereka sendiri adalah survivor atau pejuang itu seperti Mbak Iweng dan Mas Sri. Dan juga teman-teman yang telah menyiapkan pertemuan ini, kita harapkan bahwa masukan hari ini tidak berhenti pada hari ini, tapi kami selanjutnya bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari perbudakan modern, tetapi bagaimana merubah wajah migrasi kerja itu menjadi lebih bermartabat, bukan adalah sebuah penindasan atau eksploitasi. Itu merupakan mimpi kita bersama. Dan kami juga mengundang pada beberapa hari yang berikut, masih ada juga pertemuan-pertemuan, terutama dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Indonesia menambahnya perempuan dan anak. Dan kita bersama-sama akan berjuang sampai tanggal 10 yang puncaknya pada hari HAM. Tetapi itu bukan selesai di situ. Semoga tiap kali kita melakukan peringatan ini itu juga merupakan palu pembangkit bagi kita semua untuk bergerak pada semua lini mana kita berada. Karena marilah kita melindungi anak bangsa kita, dan kemudian di mana saja kita berada, kita mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka yang memang sedang melakukan migrasi kerja. Karena itu adalah hak asasi. Tetapi saya mau menyitir kembali kata-kata dari teman-teman di RGSC, LSID, dan teman-teman. Kita punya hak asasi untuk pergi mencari kerja, tetapi juga mempunyai hak asasi untuk pulang ke desa kita dengan selamat. Dan itu harus dijamin juga oleh negara. Desa bukan masa lalu, tetapi desa adalah masa depan. Karena itu aksesnya dibuka oleh negara. Dan semoga Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih bagi para peserta yang sudah hadir, atas nama teman-teman yang sudah dalam jaringan yang membuat kegiatan ini. Kami bersyukur bahwa kami tidak sepi. Ternyata masih ada teman-teman yang sangat mempunyai kepedulian yang sama dengan kami. Spesial buat Romo Is yang begitu setia bersama kami. Selamat malam Romo, terima kasih. Saya terima bukunya dari Suster dan ini saya memberi
apresiasi kepada beliau karena baru malam ini kesempatan saya memberikan ucapan terima kasih langsung. Waktu itu saya melalui Suster Laurentina dan juga teman-teman sebagai narasumber. Walaupun kita tidak banyak, tetapi kita adalah manusia-manusia pilihan yang semoga tetap membuat gerakan ini tidak luntur, tetapi akan tetap bersemangat sampai selama-lamanya dan perbudakan ini terhapus dari bumi kita. Selamat malam, Tuhan memberkati semua. Semoga kita bertemu pada kesempatan yang lain. Selamat malam Pak Herman, terima kasih banyak. Amin. Mama, Oma, terima kasih. Malam, terima kasih. Tolong buka dulu semua kamera karena kita mau foto. Ya, karena mau difoto supaya ini adalah momen yang paling berharga bagi kita sekalian. Silakan. Mas Yanto sama Yuli, mereka yang bergerak di balik layar itu hebat-hebat orangnya. Oh iya, makasih. Halo teman-teman, tolong kasih nyala kamera. Mati lampu saya. Ya, tidak apa-apa. Ada yang mati lampu. Oke. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Kasih. Hormat semuanya. Oke, selamat Terima kasih malam. Mas Yanto, Kak Herman. Selamat malam, Ca. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Odang, jangan capek-capek pulang-pulang. Siap, Mama. Siap. Baik. Jamul dan teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Malam semuanya. Malam semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih. Thank you.